paling parah. Benar-benar itu mati udah. Ibaratnya kakak tuh udah hopeless. Sampai aku mau jual rumah. Selamat siang teman-teman K2FM, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di program kita Lensa Edukasi di K2FM. Teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dan menginspirasi buat K2FM bersama dengan Kak Siti. Apa kabar Kak? Baik. Sehat Kak ya? Oke. Kak Siti, terima kasih udah mau hadir dan mau kami undang untuk ngobrol. Susah sekali dari semalam saya ngerayu-ngerayu biar supaya kita berbagi kepada adik-adik kita di luar di sana. Karena program kita K2FM itu adalah program podcast mengedukasi, yaitu bagaimana teman-teman kita yang punya talent itu atau punya kegiatan bisa menginspirasi buat adik-adik kita di luar sana yang masih pemula dan ini. Kak, di depan kita ini kan banyak peralatan. Orang pasti akan ngelihat kakak itu ada dua paling nggak. Satu, kalau bahasa kerennya dulu ya tukang potong rambut, salon. Kalau kerennya sekarang itu adalah stylist ya? Iya. Oke, sekarang lagi masuk di hairdo. Hairdo. Hair stylist hairdo. Oke, Kak, bisa nggak sih Kak cerita kenapa kakak pertama kali mau ikut seperti kayak begini atau bekerja seperti ini? Pertama kebutuhan. Oke, pertama kebutuhan. Terus kedua emang awalnya sih aku kursus. Oke. Kursus dulu, terus kerja. Tapi selama aku kerja juga aku ya banyak rintangan lah. Oke. Nggak langsung bisa, nggak pasti sedikit gitu. Oke. Tapi selama aku dari pertama kursus, aku upgrade. Oke. Semi private gitu ke yang lebih senior gitu. Itu penting kalau misalnya kayak upgrade ilmu itu, skill itu penting. Jadi dalam setahun misalnya sekali atau setahun 2 kali. Nah awalnya itu berarti les lah kita bilang, privat ya, kelas ya. Iya, kelas. Dan kelas seperti ini banyak nggak sih Kak? Banyak, sekarang udah banyak. Kalau dulu susah. Kalau dulu susah? Iya, dulu. Boleh nggak kita tahu kakak dulu tahun berapa? Mulai pertama kali? Mulai pertama banget itu tahun 2007. 2007 itu sudah aku baru aku di Joni Andrean. Dulu di Joni Andrean. Di Joni Andrean 2007 itu 1 tahun. Jadi aku dari basic, intermediate, akademi, profesional. Bertahap sih. Bertahap. Nah, gitu. Kak dulu waktu pada saat mulai kayak gini, waktu kakak privat, hasilnya dari mana Kak? Bisa sampai kakak bisa privat? Kan dulu kan masih gadis kan belum punya penghasilan. Dan akhirnya privat itu kan ngumpulin uang gitu. Nah itu gimana dulu sebelumnya? Kalau itu sih dari orang tua. Oh dulu dari orang tua. Iya. Jadi memang dari dulu sudah ikut orang tua, mandiri akhirnya belajar seperti ini. Iya. Memang ada, kakak kenapa bisa suka di rambut tuh kenapa? Aku suka dandan. Oh suka dandan. Iya. Jadi dulu suka dandan. Iya, tapi sekarang malah males gitu karena udah capek. Sekarang jadi malah males. Iya, malah males. Sekarang kalau kerja 2007 sekarang udah 2022 ya. Iya. Udah sekitar hampir 15 ya. 15 tahun. Iya. Luar biasa pengalaman itu. Iya, cuman kan aku pas abis dari Joni itu aku sempat kerja di studio. 7 tahun. Jadi aku istilahnya 7 tahun tuh kayak santai. Oke, sebentar. Dari mulai privat di Joni Andrean. Langsung ke Om Joninya atau enggak? Atau ke ada? Timnya. Ke timnya. Oke, dari mulai Joni Andrean, berapa tahun di Joni Andrean? Satu tahun. Setelah 1 tahun berikutnya, aku kerja di studio 7 tahun. Studio itu di mana? Di studio di Jakarta. Studio salon. foto, enggak studio foto. Awalnya studio foto. Iya, jadi aku 7 tahun, tapi kayak santai ya, karena kan itu apa sih kayak bukan kayak nama dia kan, jadi kayak aku ya dia yang ngajak gitu loh. Dari rambut terus ke studio foto sebenarnya sih nggak nyambung, tapi karena foto-foto juga sih sebenarnya harus stylist kan. Oh jadi waktu di foto itu di kerja studio foto itu bagian sebagai stylist, bukan studio, bukan di studionya atau di dalam, kan biasa tuh studio punya adminnya atau apa. Enggak. Berarti memang tetap larinya tetap ke dunianya seni. Jadi
pada saat setelah di studio foto tersebut 7 tahun. 7 tahun pas aku ada anak, berapa bulan gitu, tuh aku ngerasa aku harus berhenti. Jadi aku berhenti. Itu tahun 2015 apa 2014 gitu ya, kan udah lama. Tahun berhenti. 2015 kayaknya aku apa sih? Kan aku 2008 masuk. 2015 aku berhenti. Terus dari situ banyak rintangan. Dari karena kan ya? Karena pas dari Joni itu di studio aku santai karena kan aku ikut orang. Setelah keluar dari studio aku sendiri dong. Gimana caranya aku jadi freelance memarketingkan sendiri. Iya, udah nggak bisa ikut. Sendiri, iya. Dan sudah tidak bisa ikut di studio lagi. Nggak bisa karena aku udah memutusin buat keluar. Jadi gini, teman-teman K2FM. Kak Siti ini perjuangan dari tahun 2007 sampai mulai hari ini sudah hampir 15 tahun. Suka dan dukanya sebenarnya masih banyak yang bisa kita ambil, tetapi setidaknya pengalaman itu dari mulai privat sampai ke masuk ke pekerjaan studio foto dan akhirnya menikah, punya anak terus keluar. Dan akhirnya keluar. Terus dari situ aku ikut kan di daerah aku itu kayak banyak bridal ya. Jadi aku ngelamar bukan untuk pegawai tetap tapi freelance. Kalau dulu zamannya tuh tetap kayak di hairstylist tetap di hairstylist, iya. Tapi walaupun di bridal. Iya, karena dia kebanyakan itu bridal dia hanya bisa make up tapi hairdo belum bisa atau karena ribet kali ya. Jadi butuhnya kayak orang hairdo gitu. Berarti masuk ke bridal, kemudian tapi beberapa bridal. Karena freelance ya? Iya, karena bisa freelance. Seminggu di sini, mungkin atau nanti dapat job di sini, atau bisa seperti ini. Nah, udah menggelutin berapa tahun? 5 tahun begitu terus. Jadi kesana. Kak, pernah nggak sih ngalamin gini? Ini drop, hairstylist nggak ada job, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah nggak? Aku jadi sebelum Kak Siti itu pernah mengalami sesuatu hal turun drastis keluar dari studio foto. Pernah nggak sih mengalami yang paling parah? Benar-benar itu mati udah. Ibaratnya kakak tuh udah hopeless. Udah capek, bosen, terus kemudian ada masalah, atau mungkin sama pihak ketiga atau pihak kedua kita atau siapa aja sehingga membuat ini kan nggak mood. Kakak kan seniman, rambut itu seniman. Itu pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Aku pernah waktu tahun 2000 berapa ya. Jadi aku ikut freelance tapi aku buka salon. Aku inisiatif tadinya aku sama suami buka salon nih. Modal nekat. Ada tabungan lah gitu kan ya. Terus ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang aku harapin. Jadi aku sempat sewa tempat. Itu pas aku sewa jalanan biasa bagus. Tapi pas aku udah sewa, aku udah tempatin itu perbaikan dan nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Jadi customer gimana kan? Nggak bisa masuk. Sedangkan aku pusing sama karyawan ya. Harus dibayar. Terus kadang dia berhenti udah gitu aja kayak gitu. Tanpa ada ucapan apa segala macam. Karena kan aku harus dibantu kan sama nggak mungkin sendiri kan. Itu jadi sampai aku mau jual rumah. Akibat kerugian itu. Dan kita harus survive pada posisi itu. Iya, karena kan gini, aku mikirnya cuma habis segini, tapi pas dijalanin tuh ini kurang. Aku kan pasti pinjem dulu gitu kan. Jadi aku sempet kayak mau jual rumah. Jadi ada teman aku tuh kayak mau beli ya, mau beli. Cuman karena masih rezeki aku, ya alhamdulillah nggak jadi. Tapi udah sempet digadein itu rumah sama aku. Dan otomatis gini Kak, nggak hanya usaha kakak aja yang ketutup gara-gara jalan itu. Mungkin semuanya. Semua orang. Padahal itu belum pandemi loh Pak. Itu masih di daerah Bintaro? Enggak, aku daerah Serpong. Di daerah Serpong. Iya. Pada saat posisi itu di daerah Serpong, masih pembangunan jalan nggak pernah diomongin waktu pada saat kakak pada saat mau membuka awal itu. Misalkan sudah ada kabar-kabar burung Jona di situ, ini bakal ada perbaikan jalan. Enggak tahu, karena kan itu jalannya sebenarnya bukan jalan utama. Jalan masuk ke dalam gitu ya. Iya, ternyata itu perbaikan jalan komplek. Dan nggak kelar-kelar. Jadi jalan komplek dan yang butuh betul-betul untuk itu selesai sampai beneran baru itu bisa jalan. Sampai aku tutup itu salon belum kelar-kelar jalan. Sampai tutup salon. Karena panjang banget. Kak, itu adalah usaha bisnis. Pengalaman bisnis pasti banyak lagi orang yang lebih mengalami pahitnya seperti kayak kakak. Ada nggak sih tips untuk teman-teman di luar sana
Kakak tadi kan udah ngomong nih, berhitung itu udah secara benar. Nggak taunya ada kurang. Terus kemudian ada kurang lagi. Saya tuh mengalami usaha sering banyak. Tapi karena saya nggak bisa menggunakan usaha yang bukan idealisnya saya. Saya usaha itu hanya dua. Satu dunia multimedia dan satu lagi dunia pertambangan. Karena basically-nya saya adalah hukum. Nah, saya bisa meng-create ini semua. Pertanyaan saya untuk supaya teman-teman di luar sana, apa tips agar mereka itu tidak nafsunya untuk membuat usaha seperti kayak kakak atau make up yang lainnya benar-benar bisa tertata dengan baik? Iya, jadi intinya gini sih. Jadi kan aku itu belajar di salon 2017. Sedangkan aku buka salon itu setelah dari 2012 ya. Jadi itu udah kayak ketinggalan. Makanya pas buka salon tuh sebenarnya salah banget gitu. Cuman ya tipsnya sih jangan pernah menyerah. Tipsnya jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah. Tipsnya jangan pernah menyerah, tetapi kalau tidak berhitung dengan matang dan tidak bisa melihat strategi dengan matang juga pasti akan gagal. Iya. Kenapa? Ada 3 kegagalan yang disampaikan oleh Kak Siti tadi. Pertama adalah mengenai tempat zona itu nggak tercek. Iya, jadi kalau mau buka usaha harus lihat dulu cek lokasinya. Ini harus ada akibat pendampakan pelebaran jalan kah, mungkin akan ada yang lain-lain, dampak lain-lain atau apa, sengketa nih tempat yang kita sewa dan segala macam. Dan yang kedua, berhitungnya kayak kata Mbak Siti tuh jangan sampai ada kurang lagi tabungannya Mbak Siti akhirnya udah mulai berkurang, akhirnya minjem sama keluarga dan akhirnya itu menutupin lubang yang baru dan sehingga sampai usaha itu tutup, jalan pun juga tidak selesai-selesai. Kak, kita kembali ke yang lain. Pernah punya pengalaman megang kepala, siapa yang paling kakak bahagia? Pernah gitu? Paling bahagia ya? Istilahnya paling enak gitu loh, ibaratnya lain lah daripada klien-kliennya. Kan udah pasti otomatis kan ratusan orang, udah hampir maupun ribuan bisa jadi. Sebenarnya sih aku bahagia aja ya kalau orangnya tuh nggak rempong gitu loh, nyaman gitu. Sebenarnya bahagia aja. Sebenarnya bahagia aja. Pernah nggak megang yang lebih tua dari kita tuh ya, contoh nenek-nenek gitu? Sering. Nah, yang gimana yang paling susah di anak remaja usia 18-24 atau 35-45 atau sampai 65 tahun? Yang lebih susah itu orang tua. Orang tua? Kalau tidak sabaran itu tadi? Karena dia rambutnya udah tipis. Tapi dia kan biasa pengen mengembangkan. Itu yang lebih susah. Jadi rambut udah tipis, dia pengen mengembang. Nah, kalau usia dari situ Kak, dapat supaya satu pendidikan itu di usia umur-umuran tannya itu rambut mulai tipis mulai kapan sih? Itu sekitar 50 ke atas, kayak 55-an gitu. 55-an tuh sudah mulai ya? Udah terutama untuk wanita tuh sudah mulai tipis. Tipis. Dan dia minta di hairdo biar supaya ngembang gitu. Biar supaya kayak tanggung. Nah, itu bisa makan berapa lama? Itu sekitar 1 jam. Harusnya kalau misal dia normal, Kak Siti bisa ngambil speednya tuh di anak muda, aku mungkin kayak 30 menit bisa. 30 menit. Jadi kalau orang tua ya 1 jam, kadang 1 jam lebih, tergantung sikon. Tergantung sikon. Kak, pernah nggak sih dapat master guru yang luar biasa buat kakak? Pernah. Di posisi yang kayak apa? Pernah, di posisi tahun 2020. 2020? Jadi saya tahun 2020 itu mulai keluar dari yang aku bilang bridal itu, aku mulai sendiri itu ya. Awalnya aku nggak punya sosmed. Jadi aku awalnya nggak punya sosmed? Nggak punya sosmed. Dari dulu berarti jadul dong berarti ya? Jadul, jadi ada nggak. Teman-teman nggak doakan maksudnya bukan nih. Saya ini bukan lagi merosting Kak Siti tentang masalah jadul, tapi memang Kak Siti mengatakan bahwasannya dulu memang nggak main sosmed. Ada sosmed tapi nggak aktif kayak sekarang. Iya, jadi aku ada Instagram tapi Instagram pribadi. Pas aku ketemu sama guru aku nih yang udah ke beberapa ya dia bilang buka Instagram gini. Oh iya, aku buka ya. Dari situ alhamdulillah. Akhirnya akhirnya dapat jalan yang benar-benar menurut aku ini yang pas. Dan Allah ngasih jalan seperti itu dan ini memang jalan yang pas. Iya, alhamdulillah. Akhirnya materinya ditambah lagi, ilmu makin bagus, terus pengalaman makin banyak, terus klien aku makin banyak. Oh ya teman-teman, K2FM, Kak Siti Hairdo ini bisa mengeluarkan sertifikat untuk privat yang lainnya. Jadi teman-teman, kalau nanti nonton di podcastnya kami pada saat kita terbit, nanti teman-teman bisa langsung DM atau bisa langsung kontak Kak Siti atau nanti bisa kontak di K2FM. Kita pasti akan antarin ke Kak Siti dan kita bisa berkolaborasi sama-sama. Kak, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Waktu pada saat kakak sudah menambah ilmu, ini kan otomatis beragam nih.
kliennya pun juga kayaknya udah mulai keren, beragam. Nggak hanya stylist di, kalau kita bilang yang taunya kantoran, nikahan di rumah, otomatis udah main ke gedung dan udah main ke office besar-besar. Iya. Pernah nggak sih mendapatkan nilai yang paling nggak enak di hati? Kadang-kadang stylist itu, kamu nih baru stylist aja udah, pernah nggak sih dapat dari klien seperti itu? Enggak sih, cuman aku kalau ke kantor jujur ya susah kadang masuknya lewat mana, terus keluarnya terus KTP-nya kan aku mending enak ke rumah udah. Iya. Jadi masuk ke mana, keluar kantor mana? Lebih baik ke rumah, masuk pintu pagar, assalamualaikum, udah langsung dibukain, duduknya di mana, langsung dikerjain ya, daripada masuk kantor ujung-ujungnya terlambat dan dianggap kita jadinya ngalor. Iya. Kan gitu ya. Padahal kita nggak tahu masuk kantor. Nggak tahu masuknya karena saking gedenya kantor. Ternyata Kak Siti ini juga banyak pengalaman hal yang ini. Tapi ya itu juga ya, memang semua orang juga pasti akan mengalami hal yang sama seperti itu. Kak, tips untuk menjadi seorang hairdo yang profesional, ya kita anggap tadi seperti kayak kita sudah mulai maju sekarang. Alhamdulillah. Ya, bisa nggak sih berbagi sama adik-adik kita? Untuk menjadi seorang stylist itu harus apa yang disiapin? Iya, jadi gini, aku kan ngajar juga ya. Oke. Jadi yang datang ke aku juga ada yang bener-bener dari nol, bener-bener yang nggak ngerti hairdo. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah rame, udah jobnya ya seminggu bisa 4-5 kali dalam seminggu gitu. Intinya sih pas kita harus rajin belajar, kita ngeles, tapi di rumah kita harus tetap latihan. Oke. Jadi tetap latihan, terus kita ngeles kan misalnya kayak seminggu 2 kali kita ngeles. Di rumah kita latihan terus. Tapi pasti coach itu kayak ngebimbing kok. Dia kasih job. Kalau sekarang kan coach sekarang tuh kayak kasih job, oper job, itu tuh udah pasti. Udah pasti ya. Aku juga pribadi aku oper job ke murid-murid aku yang baru-baru ya, karena kan mereka pasti bingung kan. Gitu. Tapi tetap oper job itu tanggung jawabnya dari Kak Siti. Tanggung jawab Contohnya aku. kan digunakan oleh mamanya satu mua gitu ya. Contoh kita bilang ST Beauty. Ada job gitu ya, minta sama Kak Siti gitu ya. Dan itu Kak Siti nggak bisa. Oper job. Iya, oper job. Biasanya kan gini, tangan itu kan beda sama tangan pemula sama tangan yang profesional. Otomatis kan klien banyak yang komplain. Itu masih tanggung jawab dari Kak Siti. Aku kan pasti bilang gini, ada nih tim aku atau murid aku gitu. Aku pasti bilang kayak gitu. Oh, itu tapi tetap mereka maklumin. Iya, maklumin. Karena pasti otomatis murid itu kan tangannya percaya. Udah pasti tangannya Kak Siti. Karena memang brand itu penting dan itu kepercayaan itu penting. Kak, pada saat kita sudah nyiapin les, materi dan segala macam, untuk membeli alat-alat ini mahal nggak sih? Untuk menjadi seorang hairdo itu mahal nggak sih? Enggak terlalu dibanding makeup. Tidak terlalu dibanding makeup. Iya, tapi kalau hairdo kan alatnya bermacam-macam. Jadi ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Jadi kita bisa pilih aja. Saran dari Kak Siti biar supaya teman-teman itu nggak 2 kali bekerja dan tidak 2 kali membeli berdasarkan kantong dari isi mereka sendiri. Yang Kak Siti sarankan? Kalau menurut aku sih beli yang sesuai kantong dulu. Dengan berjalannya waktu dia ngejob kan dapat uang dikumpulin, baru dia beli yang lebih bagus. Oh gitu. Jadi jangan langsung beli maksain yang bagus, nggak usah. Jadi beli yang ada aja dulu, uangnya yang cukup dulu. Terus kan sambil kerja, sambil dapat job, ngejob, terus baru beli yang bagus. Berarti mandiri itu penting. Jadi kalau Kak Siti mengatakan tadi beli yang seadanya, sekantong kita, daripada beli mahal, tapi kita juga ilmunya nggak mampu. Karena lama kan ngumpulin misalnya. Alatnya yang bagus tapi ilmunya juga malah berkurang. Kenapa? Ya banyak orang cuman megang alat keren, tetapi tidak tahu mengoperasikannya dan skillnya tidak ada. Jadi menurut Kak Siti, ada nggak sih nilai commercial value bisa mendapatkan menjadi seorang hairdo? Kalau murid aku aja nih ya kemarin, dia kelas aku mungkin 1 tahun kemarin ya. Dia sekarang udah kredit cicil ya, rumah sama mobil. Wow. Iya. Itu dengerin tuh, iya kan? Tarap saya nggak cerita harga sama Kak Siti karena apa, itu rahasia dapurnya Kak Siti. Tapi kalau mau nanti ketemu sama Kak Siti tahu harganya, udah open aja di IG-nya beliau. Ya, nanti kita bisa cek di link kita nanti di podcast kita nanti. Dan itu pasti ada dan bisa beli nyicil rumah dan udah nyicil kendaraan. Iya. Perhitungan murid ada berapa total yang udah pernah kerja? Aku mulai buka kelas itu dari 2020 akhir. Murid berapa ya? Aduh, aku banyak nih. Kurang lebih ada 100?
50 mungkin. 50. Karena Berarti kan sekarang aku sudah berkembang. 2020 akhir. Oke, sudah mulai berkembang mereka. Udah mulai. Ada yang mereka ini sudah menjadi guru juga lagi atau apa? Ada ya, sudah. ada. Jadi itu laki-laki dia berani. Oke. Jadi laki-laki berani. Iya. Oke. Jadi gini, misal mau jadi hairdo nanti telepon Kak ini ya, Kak Siti, karena Isal katanya dia seorang pelukis juga, dia mau ambil makeup dan dia juga mau jadi hairdo. Tapi kalau dia nanti katanya keluar dari K2FM. Oke, Kak Siti, yang terakhir, rambut itu buat Kak Siti apa sih? Kalau rambut itu buat aku harus suka ya, jadi. Oke. Jadi kita ngerjain itu bener-bener suka, jangan karena terpaksa gitu. Oke. Jadi aku ngerasa rambut itu ini rambut gitu loh. Jangan yang takut nggak usah. Oke. Jadi Rambut itu kita ngelihat rambut itu kita bisa naklukin rambut. Jadi kayak rambut tuh kecil, kita bisa naklukin mau bentuk gimana gitu loh. Jadi rambut itu artinya buat Kak Siti adalah bagaimana kita bisa menata dan menaklukin rambut itu dan jangan takut. Jangan takut. Sehingga rambut itu bisa bersahabat dengan kita dan pasti akan menjadi inner beauty untuk wanita Indonesia dan pria Indonesia untuk jadi lebih baik. Kak Siti, terima kasih udah mau singgah di K2FM. Mudah-mudahan Kak Siti tetap terus berjaya, hairdo makin naik, murid semakin banyak, dan kita semua tetap mengedukasi dan memberikan pelajaran kepada saudara-saudara kita. Baik teman-teman K2FM, terima kasih, tetaplah terus berkarya dan jangan lupa berikan nilai positif, jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel YouTube kita di K2FM Lensa Edukasi, dan jangan lupa nanti subscribe juga atau like atau follow juga IG-nya Kak Siti, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih, tetap terus berkarya, salam bahagia.